Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Kreator Rusak Musik ya. Kali ini kita saya lupa salam sapanya ya. Mejua kita Krina Horosba untuk semuanya. Kali ini kita lagi datang ke rumahnya Kang Karebet untuk membahas video yang kemarin tuh ya teman-teman ya. Maklumlah saya lama nguploadnya karena masih ada kesibukan masing-masing. Jadi ini pun sudah kita sterilkan semuanya, keadaannya semua, jadi nggak ada sedikit pun halangan maupun hambatan lah ya kan. Dan kali ini kita akan membedah yang kemarin tuh, membedah tentang hal gaib dari bahasa keagamaan kita tuh, bahasa Qur'annya ataupun bahasa hadisnya. Tadi maaf lah ya, ada gangguan sedikit, kurang fokus lah kita. Di sini pun sudah pukul 3:30 ya teman-teman ya, udah waktunya azan gitu. Jadi maklumlah ada sedikit kendala lah kita ya kan. Baiklah Kang, kita ingin kembali lagi bertanya nih Kang, masalah pembahasan kemarin tuh bagaimana tentang banyak nih. Kemarin tuh kita membahas itu kan tentang jin maupun korin, terusannya itu macam mana tuh Kang? Apa mau kita lanjutkan nggak masalah tentang eksploran kita yang paling utama lah gitu, kalau menurut Kakang sendiri lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa nabiyina Muhammadin Rasulillahi wa ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, talabul ilmu faridatul kulli muslimina wal muslimat. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat kesehatan, keselamatan dan panjang umur, dan kita dapat kembali berjumpa di channel atau kreator Rusak Musik, yaitu dengan saudara kita, saudara Fajar, melanjutkan tema pembahasan jin dan korin versi Quran dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa mawas diri di dalam menjalankan seluruh amal ibadah kita, agar amal ibadah kita tidak terhalang untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam kita haturkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat dilintaskan, dapat keluar dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Yang dimaksud dalam arti kata kebodohan bukan orang itu di masa itu tidak pandai tulis baca dan tidak memahami elektronik ataupun hal yang lain, tetapi di bidang ketauhidan dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang adik pertanyakan, perbedaan untuk mengupas antara jin korin ya. Jin korin yang sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat dan bersabda, sesungguhnya setiap engkau adalah pendamping yang disebut adalah pun korin. Ya Rasulullah, apakah termasuk engkau memiliki pendamping jin korin? Iya. Rasulullah menjawab dengan penjawaban iya. Tetapi jin korin yang ada pada aku tidaklah sama dengan jin korin yang ada pada manusia umumnya. Yang dimana jin korin yang ada pada aku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah mensahadatkannya. Ya, maksudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemampuan, diberi hidayah dan petunjuk dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap jin korin, sehingga jin korin dapat dikendalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka tidak serta-merta setelah ditundukkan ataupun disahadatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jin korin itu tidak lagi memberikan suatu bisikan wasangka buruk ataupun was-was kepada manusia. Tetapi jin korin yang telah ditundukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hikmah ataupun ilham kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat daripada korin dalam arti bahasa sebenarnya adalah sebutan untuk malaikat, yang dimana dari zaman ajali ataupun zaman di dalam alam ruh, setiap manusia mempunyai pendamping yang disebut korin ataupun malaikat korin atau malaikat yang silih berganti senantiasa mendampingi manusia, yang mengawal manusia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang mendampinginya, yang berada di depan, berada di belakang, dan berada di kanan dan kiri. Itu ketika masih malaikat penjaga fisik ataupun jasmani kita. Perbedaan daripada jin dan korin. Korin yang disebut jin adalah jin korin diciptakan Allah Subhanahu wa taala di saat ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan diambil dari satu ikat daripada tulang punggung dari baginda Nabi Adam alaihissalam, dan seraya diambil janji dan sumpah, disitulah diciptakan daripada jin korin. Dan jin korin senantiasa masuk ke dalam darah manusia, mengalir pada darah manusia, senantiasa memberikan suatu bisikan-bisikan wasangka buruk ataupun bisik-bisikan dan perbuatan yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Adik Fajar, yang daripada intisari daripada apa yang kita bahas kemarin, ya tentang jin dan korin dan kodam. Nah, sedikit kita ungkapkan supaya lebih jelas dan lebih terang, supaya tidak menjadi salah paham di dalam suatu pengamalan dan penuntutan ilmu. Seperti yang disebut kodam. Kodam itu ada 4 malaikat, 4 jin yang mendampingi daripada kodam. Yang pertama yaitu jin ifrit, jin saka. Yang pertama korin, jin ifrit, saka, dan jin abur. 4 jin ini senantiasa melekat pada diri manusia. Tergantung manusianya itu mampu atau tidak dia mawas diri dan mengikuti ilham daripada bisikan korin malaikat. Nah, untuk menundukkan jin korin, tidak lain dan tidaklah bukan adalah dengan hanya satu cara, yaitu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah dengan zikir zat ismu zat, yaitu yang disebut adalah zikir Allah di dalam setiap desah, detak, dan setiap mengalirnya darah kita. Tetapi korin tidak mampu lebih besar lagi pengaruh daripada manusia itu, daripada pengaruh jin. Tidak serta-merta setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan manusia itu adalah daripada perbuatan korin itu, tetapi itu adalah akibat daripada dorongan hawa nafsu dan keinginan dan ambisi daripada manusianya itu sendiri. Ya, itulah pada intinya garis besar yang kita sampaikan. Yang dimana lagi kira-kira yang belum jelas, manakala ada saudara-saudara kita yang ingin bertanya, yang sudah bertanya kepada saudara Fajar, yang mana dipertanyakan, coba tolong disampaikan kepada abang supaya dapat kita klarifikasi segala permasalahan ini supaya tidak menjadi fitnah dan tidak menyesatkan bagi saudara-saudara kita. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ada perbedaan maupun ada keganjilan bagi teman semuanya dalam video kali ini kan, dalam pembahasan kita ini, tulis saja komentar Anda di bawah deskripsi kita, dan juga pemasukan di mana ada sedikit keganjilan ya teman-teman ya. Jadi pembahasan ini itu tidak ingin menyinggung hak satu sama lainnya. Jadi kita harus mencari jalan tengahnya menurut versi kita ke agama Islam. Dan ini kita mengupasnya ini sudah, kalau kita bilang bukan syariat lagi. Jadi apa itu Kang? Kalau pengajian daripada pemahaman ilmu sufian cuman berdasar dari Quran dan hadis. Itu dasarnya dari Quran, dan Allah sendiri mengatakan di Al-Quran ayat sekian bahwa Allah senantiasa bersumpah kepada nafsu lawamah. Nah, itulah perbedaan antara jin yang kita bahas masa ini, masalah antara jin
Qorin dan malaikat Qorin, yang dimana yang namanya itu mu'abbad. Nah, ini mu'abba ini adalah malaikat Qorin yang senantiasa mendampingi daripada kita manusia. Jadi jauh atau dekatnya malaikat mu'abbad ini tergantung kepada kita, apakah banyak perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran di dalam agama Islam ini, ataukah kita senantiasa berdusta di dalam segala hal. Maka itu setiap kita sekali-kali berdusta, maka malaikat mu'abbad ini akan menjauh daripada kita dengan jarak 100 mil. Nah, inilah intisari. Jadi kalau kita tadi bercerita tentang Qorin, kita sebutkan jin Qorin, dan ada 4 jin yang senantiasa mendekat dan menempel kepada manusia. Sudah kita sebutkan Qorin, Ifrit, Syaka, dan Janabur. Yaitu kita sebutkan, dan kita sebutkan juga yang mana hak diperintahkan Allah Ta'ala untuk mendampingi manusia, yaitu malaikat Qorin, yaitu yang disebut mu'abbad. Inilah nama daripada silih berganti daripada malaikat yang menjaga daripada manusia itu sendiri. Itulah kesimpulan. Satu lagi, supaya tidak menjadi kebingungan, yang disebut qadam, yang dimana yang senantiasa dipergunakan, yang sebenarnya banyak yang menggunakan qadam ini, yang dimana manakala jin ifrit ataupun jin saka pada umumnya adalah mereka itu mengajarkan. Karena jin saka dituntut seseorang itu di dalam mempelajari ilmu kekebalan, pengasihan, pelet, apa segala macam. Ini adalah biang keladinya setelah manusia itu mempunyai niat dan kemauan untuk mempelajari ilmu itu, maka jin saka lah yang mengambil peran daripada itu. Karena jin saka terkenal adalah jin yang mempunyai suatu kelebihan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ilmu kebal apa segala macam. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi abang rasa dalam durasi video yang singkat ini sudah cukup gamblang dan jelas dan dapat dipahami secara umum ya, tidak secara khusus bagi golongan tertentu, tetapi secara umum abang rasa bahasa yang abang sampaikan cukup mudah, kan itu mudah untuk ditangkap dan diartikan, kan itu ya. Jadi kali itu lah perbincangan kita kali ini teman-temannya. Jadi masalah kita tanyakan di pengeksplora malam itu bagaimana tuh Kang? Mau kita terus ya Pak, mau kita cari tahu apa mau gimana kan gitu? Kalau pengeksplora malam itu, kalau dari sudut pandang abang, kita sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing telah memberi batasan-batasan tertentu, yang dimana batasan itu tidak boleh kita lampaui. Kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah kepada allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib. Berarti kita percaya adanya malaikat, percayanya akan adanya jin, percayanya akan adanya azab kubur. Tetapi hal ini kita tidak diperintahkan untuk mencari di mana bagaimana perwujudan daripada bangsa jin itu sendiri. Tetapi kalau saya pribadi, hal demikian nanti jika kita lakukan, maka kita akan menjadikan itu melampaui batas, ya, melampaui batas daripada ketetapan kita sendiri. Kita tidak boleh dibilang kita sudah mengganggu hak daripada orang lain, yang hukumnya di dalam agama kita itu tidak boleh merugikan satu lain sama lain. Jika kita lakukan demikian, maka hukumnya haram. Berarti ini akan menimbulkan satu dampak. Apalagi channel apa itu? Usak-usik ini bercerita dan berdialog berdasarkan Quran dan hadis. Ya, jadi betul. Jika kita nanti melebihi melampaui hal-hal yang lain, ya itu kan tidak sesuai lagi. Kita nanti akan sama dengan membuat satu kebohongan, kita balut dengan kebohongan dan melahirkan kebohongan sehingga menyesatkan. Ya kan itu. Jadi kira-kira teman-teman ya, kalau misalnya ada yang sedikit pun kurang serak, kurang apa dalam segi kami berbincang, ataupun ada yang ingin dipertanyakan, tinggal komentar aja. Tapi terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan views-nya ya teman-teman ya. Dan kali ini cuma sampai di sini aja lah kita perbincangannya. Insya Allah jika lain waktu ada kesempatan kita sambung lagi dengan tema yang lain. Jika tema ini diteruskan, ya bisa juga nanti kita teruskan yang lain. Jadi kalau misalnya ada perbincangannya, ada yang mau dipertanyakan tuh silakan aja apa yang mau tanyakan. Mudah-mudahan dengan atas izinnya Allah dan ridhonya Allah, semoga pertanyaan yang akan dilontarkan bisa jadi suatu jawaban kan gitu, menurut versi hadis maupun Quran. Dan kali ini pun kita memang udah pukul sore kali ini ya, udah hampir lewat jam 4 lewat sedikit lah. Kita pun ngejar waktu lagi kan gitu ya teman-teman ya. Jadi pengeksploran malam pun nanti itu rencana sih memang udah janji kapan kan, tapi itu nanti kita berpikirkan lagi. Kalau memang kita mau nyari yang lebih apanya, itu terbaiknya tuh
bisa lah dan dirumbukan lagi, tapi itu kita bingung juga tuh menurut teman-teman bagaimana, apakah gimana dan gimana kayak gitu mau hiburannya apa gimana, itu terserah teman-teman semua lah apa yang cocoknya kan gitu. Tapi kalau kami sini hanya mengupas tentang hal gaib versi Quran maupun hadis kan gitu ya. Jadi kan kayak gitu aja ya kan Kang ya. Jadi nggak ada lagi yang nggak kamu sampaikan kepada teman-teman semua dari channel ini, ada nggak kamu sampaikan? Yang saya harap dan saya minta kepada saudara kita yang berada di channel ini, baik itu muslim ataupun non muslim, ya dukunglah daripada channel ini supaya kita